Pemain cadangan, pemain cadangan, pemain cadangan. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Pemain cadangan on YouTube, Ogi sama Ujo ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial pastinya ya, karena selalu spesial lah siapapun yang ada di sini. Karena kalau kemarin-kemarin kita mengundang orang ini selalu susah. Kenapa? Karena kan adanya di Bandung. Iya. Nah, kalau sekarang pas kebetulan lagi tesnya timnas, sengaja gue nggak usah latihan timnas, main sini aja. Emang libur. Oh iya. Emang libur. Yuda Saputra. Baik, Kak. Terima kasih Yuda. Aduh. Kita udah waktu itu ngajak Alep, Iya. ngajak siapa Abraham Dama, Udah, kan? Pras. Kita kan lagi ngumpulin pelatih for the lab. Sekalian. Iya. Doi, Selamat dulu ya. Selamat dulu. Baru tunangan. Lamaran. lamaran. Calon istri adalah Zara. Betul. Zarifah Zara ya namanya. Iya. Selamat. Gue udah sempat nanya-nanya, kenapa sih mengejutkan? Katanya memang ternyata sengaja ya si itu Iya. tidak mau diekspos. Padahal udah berapa lama bersama sang kekasih? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Siapakah dia? Anak basket? Enggak. Dia tuh teman SMA dulu. Oh, high school. Di Cirebon juga. Di Cirebon, teman SMA, sempat satu kelas. Tapi baru mulai menjalinnya tuh ya pas sudah lulus dari SMA. Oke. Baru mulai menjalin hubungan apa segala macam gitu. Cie. Kayak on off juga hubungannya. Iya. Kayak baru beneran Yuda yang nyatain perasaan Yuda tuh pas 2022. Oh, emang baru banget. 2020 kan COVID. Covid. Terus susah nggak bisa ketemu apa segala macam. Terus dia juga masih sibuk pendidikan. Jadi udah berhenti sampai 2022. Terus udah datengin, terus udah jelasin perasaan apa segala macam. Asik. Baru dari situ mulai. Apa pendidikan apa? Dokter. Oh, pura-pura jadi pasien ya. Enggak lah. Modusnya. Bisa sih padahal ya. Modus Gak itu. kepikiran lagi. Gak kepikiran lagi. Aduh kalau sekarang gak telat. Iya. Atau enggak gini, kalau nggak pura-pura jadi pasien, pura-pura jadi suster. Aneh dong Yuda jadi susah. Ada, pokoknya selamat untuk hal itu. Terus rencananya juga gue mendengar katanya ingin langsung saja karena dengan sedemikian banyak kalender basket di tahun depan, Iya. katanya di tahun ini. Emang? Di tahun ini. Ih, akhir tahun. Tunggu undangannya. Tunggu undangannya. Terima kasih. Insya Semoga Allah. lancar. Kita mendoakan aja. Salam juga buat Zara yang lagi nonton juga ya. Ya dan keluarga. Semoga lancar semuanya. Iya kan. Tapi kita ngomongin perjalanan basket Yuda Saputra. Asli Cirebon ya. Asli Cirebon. Berarti bermula dari main basketnya di GMC kalau di klubnya. Enggak, klub pertama bukan JMC. Dulu tuh ada namanya, ini pertama kali main basket. Iya. Pertama kali main basket tuh kelas 3 SD. Klub pertamanya tuh Prima dulu namanya. Prima. 3 SD. 3 SD, tapi cuman kayak kenal doang. Kayak, ini bola basket nih. Ini cara dribble, ini cara layup, baru gitu doang. Gue tuh ketemu basket tuh SMP. SMP telat. sama gue juga SMP. Dulu tuh orang-orang dulu tuh telat ketemu basket itu di SMP. Karena hanya di SMP lah yang punya ring basket. Di sekolah-sekolah Biasanya SD SD nggak enggak, ada. biasanya. Kalau sekarang kan emang ya udah. Di SD aku dulu ada ring basket, tapi pendek. Oh iya. Iya dong, lu gimana kasih yang tinggi? Karena udah tau SD pada pendek-pendek Iya, kan. pendek ringnya. Iya. Terus Oke. baru akhirnya mulai ke GMC dan lain-lain ya Ya, perjalanan. jadi SD tuh cuman bentar doang main basket lagi tuh pas SMP. Dulu pas SD tuh sukanya main aja, main apapun lah main. Sepak bola, apa segala macam. geng sepeda. Ngomong apa sih Geng sepeda ya benar gak? Geng sepeda main sepeda kemana-mana. Bener. Terus ya dari SMP udah mulai serius. Sampai kelas 3 terus ketemu GMC ya. Terus latihan, masuk ITHB. ya. Terus kelihatan sama tim-tim pro. Terus udah. Lucu loh Jo, yang boleh diceritain juga karena waktu itu kita di Medan cerita adalah sebenarnya dia tidak mengetahui apa itu IBL atau pemain-pemain IBL dia tidak tahu.
Waduh. Sampai tahun boleh berarti sampai tahun 2019. Aduh. Enggak, jadi Iya. tahu tuh cuma beberapa nama besar doang. Kayak Andakara Prastawa, kayak Purwanto gitu-gitu kayak. Tapi Terkenal banget lah. nonton IBL-nya segala macamnya udah enggak. Gak pernah ya, Kak. enggak. Aku pertama kali nonton tuh 2019. Tuh. Pas lagi itu tuh Indonesia Warriors. Yang Hah? Itu ini dong ABL dong. bukan yang Indonesia kan Warriors sempat yang dulu dia main. eksibisi. Oh, eksibisi. Iya, Yang iya. lawan NSA gitu ya sama ya saya sama Kelvin gitu. Iya iya iya. Itu pertama kali nonton lagi tuh nontonnya tuh Prawira lawan NSA. Lah pertama kali bener. Oh, ini ada dia tuh liga gitu. IBL tuh. Jadi ini yang menarik adalah sebenarnya seorang Yuda Saputra yang ya jujur sekarang banyak orang terinspirasi sama Bener, kamu sebagai bener. pemain IBL, pemain timnas. Tahu IBL-nya pun juga Telat. benar hitungannya baru 5 tahun. Ya sebenarnya tahu lah, tahu Iya, banyak. iya, Tahu iya. saya tahu IBL liga paling tinggi IBL. Tapi cuman nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Dulu ngikutinnya Iya. lebih NBA ngikutinnya. Oh, oke. Oke, tim apa? NBA. NBA, wah. Dulu pas Kobe masih main ya Lakers. Lakers. Silakan Tapi- lihat ke kiri dulu. Hai Oh, Kobe. rest Oke. in peace Kobe. Terus begitu 2013-2014 ngeliat YouTube ada Stephen Curry, udah dari situ. Wah gila. Dub Nation. Oh, udah selesai. Dub Nation ya sekarang Nation. udah Dub Nation. Apalagi sekarang tahun ini Joe Warriors lagi bagus Bakal banget. bagus sih, bakal bagus, bakal Semua bagus. bagus. Kalau misalnya seorang Yuda itu kebagian berlaga di DBL nggak ya? Aku main DBL. Main DBL. Main DBL tapi SMA mana? SMA 2 Cirebon. SMA 2 Cirebon. Hai, SMA 2 Cirebon. SMA 2 Cirebon. Cipers sama tim basketnya Cipers. 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 Oh. Karena SMA 2 Cirebon tuh alamatnya Jalan Cipto nomor 1. Lucunya tuh gitu ya. Cipto pertama. Iya, iya. Cipers. Cipers. Kan kalau misalnya di sini Iya, ada iya. Mahakam, Jalan Mahakam, Berarti ya. apa gitu ya. Berarti Yuda ikutan DBL terus itu berarti sampai ke masuk All Star-nya tuh gimana? Aku kepilih first team tapi aku gak berangkat. Soalnya lagi tuh bentrok sama Popnas. Oh, memilih Popnas. 2015 memilih Popnas. Itu yang lead aku yang mengarahkan aku ketemu Koriki. ITHB. justru itu. Di Popnas itu. Oh, oke nih, ini menarik juga ya. Soalnya Koriki akhirnya nanti ketemu di ITHB. ITHB. Ya? Wow, bener Yang Gi. kenapa aku milih ITHB karena si Koriki Kedekatan itu. Koriki ini. Sambil takut kelewat. Iya. Karena pernah juga waktu di One on One gue juga ngebahas Iya. Koriki, tapi nggak tahu ya gue selalu senang mengapresiasi seorang Koriki ya. Ya. Kalau dari Yuda Koriki nih di basket Indonesia ya, kita tahu udah pernah dikasih kesempatan juga waktu itu jadi asisten Asisten coach. coach, betul. Tapi apa yang kamu pelajari dari seorang coach Ricky? Kalau aku justru lebih banyak belajar sih di luar basketnya sih Kak. Iya. Di luar basketnya. Untuk bisa jadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Terus untuk bisa jadi manusia yang bisa berdampak baik untuk lingkungan sekitar. Itu sih yang benar-benar aku pelajarin. Itu dari Koriki ya kamu dapetin? Dari Koriki sama Ko Yosef ada asisten. Koriki itu kalau nggak salah dosen kan? Dosen juga atau enggak, pengajar? Dia tuh Pengajar. ngajar matematika Iya, ngajar atau apa fisika, ya? matematik. Iya. Oh, nggak ikut les ke sana kan? Aku? Enggak. Mungkin kalau dulu SMA di Bandung bisa jadi kali. Les tambahan gitu. Les ya. tambahan. Oke, Iya. balik lagi akhirnya SMA 2, terus akhirnya harusnya DBL All Star ya, atau Ya, apa, tapi first aku- team. ya. Lu milihnya lebih ke Popnas kan? Popnas. Popnas ternyata lead Yuda ketemu Koriki dan akhirnya ITHB juga betul. gitu. Waktu itu di ITHB ketemu siapa aja Temennya. timnya? Teammate-nya? Nah gitu seniornya tuh pas aku masuk paling senior tuh si Bang Reza. Oke. Bang Reza paling senior. Terus tahun Terus saya yang udah pindah ke Nggak usah dibahas lagi, Iya, itu terus aja. Oke. Bang Reza. Terus ada di bawahnya tuh William orang-orang Jabar lah. Oke. William terus bawahnya lagi angkatannya si Raven. Rafael. Rafael. Raven. Terus baru angkatan aku. Angkatan aku tuh ada aku, Firdan, Timo, Iya. sama Oh, ada Timo tuh bareng. Oke. Oke. Sama Alif ada namanya. Alif. Sama satu lagi. Nikola. Oh ya Nicholas Maesa, itu Nicholas angkatan Maesa. Raven. Angkatan Raven. Nicholas, Petrus. Iya. Oh, Sekarang wow, di tangan ngumpul semua di sana. Iya. Itu semua anak didiknya Koriki lah Koriki. kira-kira gitu ya. Iya, Oke, dan sampai akhirnya kalau kita ngomong perjalanan sebenarnya ke Prawira, ke Timnas dan lain-lain gitu ya. Sampai sekarang Iya. kita lihat seorang Yuda Saputra gitu. Dan Bener. 2 tahun lalu jadi juara di IBL. Yes. Ya kan? Heeh. Langsung gimana melihat Prawira musim lalu dulu deh. Musim yang kalah mana? Yang tidak bisa membuat back to back. Ya. Sebenarnya sih ya ada beberapa mungkin keputusan yang menurut aku ya kurang baik buat
tim dan ya buat tim dan secara teman-teman gitulah. Oke. Kayak beberapa ganti asing apa segala macam yang Itu ganggu tuh ya. mungkin rada apa ya terlalu mepet lah ya. Iya. Langsung bilang aja yang kemarin yang terakhir itu kan yang ganti si James Giggs. ya Manuel Suarez dengan itu. ganti James Giggs itu menurut aku sih terlalu mepet. Jadi Oh ganti Gist ya kalau nggak salah ya. jadi Ya, ya. inilah cukup beresiko banget lah. Iya. Sebenarnya si Manny juga maksudnya bagus banget, Iya, cuman emang terlalu mepet aja. Itu yang menurut aku bikin tadi itu punya chance, terus ya chemistry jadi langsung rada turun, chemistry jadi nggak sebagus Iya, sebelumnya. iya. Sebenarnya apa yang disampaikan mungkin cadangan kalau ngelihat juga adalah ya inilah basketball ya. Iya. Maksudnya ini ngomongin teamwork, ngomongin chemistry. Jadi mau lu ada pemain sejago apapun gitu pada saat lu tidak bisa tidak bisa beradaptasi dengan cepat ya emang efeknya ke tim gitu loh secara Iya. keseluruhan. Tapi gini, tanpa kita harus mengulang-ulang, tapi ini akan terus dibahas ya, Yuda ya. Bahwa sebenarnya pergantian kan gini, kalau Augie itu sering banget ngomong I really want to keep the winning team. Bahasa Dulu lu tuh selalu kita ngomong gitu, Selalu kan? ngomong seperti Iya, itu. iya. Nah setelah winning as a champion gitu loh, totonya si winning team itu tidak Ya acak-acak kalau gue sebutnya maaf gitu. ya ini dari gue ya bukan Yuda tapi buat gue diacak-acak sebagai orang Bandung nih. Betul. Gitu. Lu sendiri gini ya kan secara profesional gue sih main sama siapa aja gue pokoknya do the best itu loh. Tapi mengetahui bahwa ternyata tidak bersama tim pemenang itu lagi, apa sih sebenarnya yang ada di benak Yuda waktu itu untuk menghadapi season yang kemarin berarti ya? Kalau aku sih dulu aku mikirnya Prawira Ko itu kan karena sistem si Coach Dev-nya. Sistem. Oke. Jadi aku nggak punya problem, nggak punya masalah pengen siapa yang keluar, siapa yang masuk, nggak Iya. punya masalah selama orang itu emang bisa fit ke sistem. Oke. Ya gue nggak akan masalah. Soalnya kan ya emang selama ini kan Prawira yang baru ini kan Sistemnya yang udah punya warnanya kan bagus. sistemnya Iya. bagus. Iya. Jadi harusnya siapapun yang masuk, siapapun yang keluar nggak akan jadi masalah yang besar. Oke. Terus ya emang kalau tahun lalu sih mungkin ya emang kitanya kurang siap sih, maksudnya belum nggak sesiap tim-tim lain mungkin Iya. soal banyak kan dari mungkin di dalam dan luar lapangan kurang Oke. nggak sesiap Iya. tim-tim lain. Oke. Terus banyak termasuk aku juga aku belum terlalu konsisten, belum terlalu bisa bawa tim untuk bisa jadi juara lagi ya nggak tahu. Iya sih. Ya iya walaupun sih. ya tadi balik lagi kalau buat gue mungkin nggak tahu ya bukan mau nolongin Yuda Yuda. ngomong ya, tapi buat gue kayak ya kan sistemnya udah bagus, gue juga percaya sistemnya Setuju, udah bagus. iya. Tapi gini ya balik lagi nih pemain asing dengan gonta-ganti segala macam. Betul. Fit langsung nggak sama si sistemnya. Benar juga. Termasuk ya tadi ngomong lokal juga ada, cuman asingnya juga kan karena asing mau tidak mau punya perannya gede loh di Iya liga kita. apalagi sekarang dua di lapangan. Iya, itu tuh perannya gede. Jadi pada saat itu dua-duanya tidak bisa langsung cepat fit. Iya. Ya maaf, lu udah bisa belum kalah antara beberapa. peran sama ego ya, Iya. yang mungkin berimbas sama teamwork gitu ya. Soalnya yang aku rasa juga dari yang tahun aku juara, tahun kemarin Iya. juga ujung-ujungnya yang bisa bikin tim kuat dan itu ya balik lagi ke lokalnya sih. Karena ya asing kan maksudnya ya mungkin mereka ada tiga di tim, yang main cuma bisa 2 di lapangan, kan nggak mungkin. Bisa sih mungkin mereka benar-benar take over terus apa segala macam itu kan ujung-ujungnya pasti ada turunnya juga. Iya. Betul. Itu yang tugasnya lokal. karena ya kalau misalnya kita lihat PJ, ngeliat SM, ngeliat Dewa Iya. itu kan emang asingnya bagus, terus heritage-nya juga bagus, Iya. terus ya lokalnya juga bisa keep up sama mereka. Betul. Ya, kita kadang-kadang ini asal-asalan ya, ini pendapat Sotaunya kita ya. sotaunya kita adalah ya yang lokalnya ya tolonglah 2-3 orang bantu step up, karena kalau yang step upnya 1 orang, maaf ya ini karena gua ngeliat di Prawira yang step upnya cuma Yuda doang, ya maaf akhirnya nggak kebantu, nggak ketolong Iya, gitu loh. iya. Kalau dari kita ini Iya, ngebahas. sedangkan ada juga lah turun naiknya lu sebagai Yuda Iya, lu iya. pasti ada turun Ada naiknya. lagi lagi. Langsung aja dah waktu yang tahun lalu kehilangan Reza gimana? Impact. Ya impact lah musim ini banget karena kan ya Bang Reza kan perannya kan cukup besar juga di Iya. sistemnya si Coach Dev ini. Iya. Kayak peran dia kan cukup bisa narik orang, bisa bikin orang kosong juga. Iya, Itu iya, sih. iya. Impactnya cukup besar lah. Dan berarti gini anggaplah Penggantinya nggak tidak ada, ada bro. sosok pengganti dia Ya juga ya. kemarin tahun lalu tuh belum ada karena tahun lalu diharapkan ada beberapa orang yang diharapkan ternyata ya belum siap. Iya, Belum iya. siap jadi nggak bisa gantiin Bang Reza. Kayak kita harapkan tahun ini ada yang karena ada beberapa pemain baru yang diharapkan bisa fit ya ataupun Lebih juga fit kita ke lebih fit sistemnya lah ke juga. sistem. Kehilangan Hans Abraham tahun ini.
Nah justru yang mungkin bakalan Kata orang gini, kesiannya Yuda ditanya soal kehilangan. Makanya Kenyataannya emang kehilangan terus ya. Lo nggak gini Kehilangan kan program. dapat seseorang kasih hati, tapi kehilangan timnya gitu. Justru yang mungkin menurut aku bakalan bikin kerjaan aku jadi lebih nggak segampang tahun sebelumnya, maksudnya jadi lebih more difficult ya kehilangan Kohans ini. Karena kan yang pertama Kohans kan shooter yang bener-bener sangat di-respect di liga ini kan. Iya. Dengan adanya Kohans di lapangan tuh otomatis aku juga jadi ke-stretch. Jadi akunya juga jaganya tuh nggak ketat banget. Iya. Orang ngejaga tuh nggak akan ketat banget. Iya. Misalkan aku diketatin banget, aku bisa lihat Kohans. iya. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua, ya apa ya soal ininya sih, soal di luar lapangannya sih, di luar Iya, lapangannya. dia tuh udah lama banget loh di Bandung Iya. istilahnya. Terus semenjak aku datang ke Prawira kan, aku sama Kohans udah deket banget, bener. Iya. Roommate dimanapun tuh selalu Oh lu roommate? roommate. Oh alah. Kayak di mesnya roommate, terus kalau seri kalau misalkan away itu selalu sama Kohans roommate. Jadi itu udah kayak bener-bener inilah kakak banget lah, udah kayak bener mentor banget kayak. Bahkan misalkan aku main bagus, main jelek, Kohans tuh pasti kayak duh itu harusnya gini, pasti selalu ngasih tahu tentang insight dia, tentang game-nya gimana. Iya. Kehilangan banget ya Ya, kalau pasti. secara pribadi juga ya kamu. Iyalah. Itu kan sampai ada stikernya ya, malah jadi tatokan Yuda Hans itu you dance gitu. Disatuin coba you dance gitu loh. Ya walaupun kita nggak ya kita tahu juga pasti ini Prawira juga lagi ngejar seseorang juga untuk ada jadi Menggantikan peran. shooter ya, cuman kan balik lagi sistemnya itulah yang Iya. yang apakah bisa fit atau enggak gitu. Nah, tapi memandang beberapa tahun ini Coach Dave memegang Prawira. Sebenarnya dia cukup cepat nggak sih bertransisi dengan perubahan ini, si ini keluar, si ini apa? Kalau yang lu lihat gimana? Ya cukup sih, kayak Coach Dev selalu adjust sih, selalu adaptasi dan selalu adjust tentang rosternya. Iya. Kayak yang tahun pertama kan ada Cobram, ada apa segala macam, masih banyak banget, masih oke. Ya begitu. Terus tahun depannya Cobram tiba-tiba di akhir-akhir nggak bisa main, dia adjust lagi ke roster, ke sistem segala macam. Bagus Terus sih ya. tahun depannya lagi ada Bang Reza nggak ada, adjust lagi. Iya, maksudnya bukan jelek loh ya. Iya. Akhirnya waktu kayak tahun lalu tidak ada Reza pun bukan Iya. Yang kita kan masih contender juga. Betul. Masih konten juga emang kan karena ya mungkin nggak strong di akhir doang jadinya. Iya. Selalu Coach Dev tuh selalu ngajarin kita juga untuk selalu adapt dan adjust apapun itu situasinya. Ready terus ya dengan Ready perubahan terus, ya. Berarti as a player mungkin gini ya Jo, kita coba Jadi belajar nih. Belajar adalah gini. Coachnya bagus untuk melakukan adjustment, tapi gini pada saat si pemain yang dipasang atau apakah sudah siap atau belum? Jadi kan kita ngomong ada yang emang belum siap, Betul. ada yang ternyata tidak konsisten. Betul. Tapi pada saat udah siap sebenarnya tim ini tetap kuat. Bahaya. Semua orang takut sama Prawira. Kita sampai ngomong bercanda waktu kemarin di Medan. Kak, itu kalau istilahnya nggak dirubah, ya kita ngomong don't chase the winning team. Kalau ya. Bisa ngejar. Ya makanya. Repeat. Aduh. Gitu. Ada gitu ya dong. Ayo manajemen. Iya, tapi ya. Oke. Ya ini Itu dinamikanya. Ini dinamika liga profesional. Nggak bisa dikontrol kan. Nggak bisa dikontrol dan ya udah masih harus jalan. Ngomong sekarang adalah tentu saja nggak bisa ngomong tentang hal yang masa lalu terus. Nah, menghadapi season yang ke depan, pasti ada harapan dong sebenarnya. Harapannya kalau dari Yuda apa nih? Kan kita baru mau mulai ya. Apa harapannya? Kalau aku sih pokoknya mas setiap tahun dari tahun ke tahun tuh udah pasti pokoknya semakin jago. Apalagi dengan kondisi kayak sekarang kan istilahnya regulasinya liganya kan sekarang makin kuat, makin bagus. Ya aku sih justru lebih semangat ya, lebih ke challenge kali ya. tertantang sih, lebih tertantang untuk Kayaknya bisa. Untuk yang seri depan ini udah nggak usah nanyain gimana nih pendapat pemain gitu loh tentang dua pemain asing. Udah emang harus sudah siap Ya udah, aja. mau nggak mau. Harus Kalau di diterimain musim aja. kemarin kan Kak Ojo masih ada yang Gimana nih? lu dengan kan kita sebenarnya agak nggak kurang setuju. Sekarang kalau udah jalan ya itu yang udah harus kita hadapi gitu ya. Ya, kalau aku sih ngehadapinnya ya persiapan untuk level internasional sih Kak. Iya. Karena aku ngerasain banget pas yang main Asia Cup apa segala macem,
ya kurang experience ngelawan orang-orang besar, untuk kurang experience ngelawan orang-orang yang lebih kuat apa segala Iya, macam. iya. Ya dengan adanya dua asing di lapangan, terus ada heritage juga. Iya. Ya itu mah justru kalau aku ya rasanya untuk bahan uji coba sih, untuk ngelatih terus diasah terus untuk bisa siap di level internasionalnya. Kalau misalnya ngobrol sama lu sendiri, pandangannya berarti gini, untuk kelengkapan untuk di musim depan, apakah Prawira harusnya ambil juga yang namanya heritage? Harus. Kalau untuk bisa bersaing untuk bisa ambil juara ya harus kalau Pas sekarang. kita syuting ini sih kan udah ada gosip satu. Cuma kan gue Kan Kayak jelas. bentar lagi nih kayaknya. Dirilis di ini. jadi yang itu ya, benar ya? Jadi Kak udah. Jadi Di welcome. pura-pura Ya, nggak jawab gua- aja ya, waktu gua ditanya. pada saat ini tayang mungkin udah pada tahu ya. Dan gue pribadi salah satu orang yang suka mengkritik. Cuman buat gue gini, Iya. Coach Dave kalau nonton tolong dijelasin pakai bahasa Indonesia. Cuman buat gue, kalau dia bisa ngikutin apa yang Coach Dave mau, apalagi Coach Dave kan orangnya Strict ya. banget. ya kepake nih orang. Tapi Iya, kalau enggak ya ini Malah bisa jadi beban. takut iya. Oh, harusnya- Gitu. Harusnya bisa ya. Bisa sih harusnya bisa. Ya, moga-moga Ya lah. lumayan banget lah maksudnya. Ya ntar aku juga bantu Ya bantu lah, ngomong iya, lah ke iya. dia lah pasti. Ini dari kata orang Bandung ya, jadi pasti yang nonton wah, ya nggak tolong lah maksudnya. Nah. Nggak buat bantu Yuda Iya. main Yuda capek. Lu Iya. kan lihat ya Yuda capek gila lu. Semua Apalagi dia kan lagi main, Kak. persiapan nikah. Itu yang lebih capek itu. Itu yang lebih pusing. Itu lebih Kalau berandai-andai dulu nih, kalau konfigurasi pemain asing bukan pemain heritage ya. Apa yang dibutuhkan sebenarnya kan kita udah pernah ya. Yang pasti kita udah pernah punya, yang pasti big man kita udah lihat kebutuhan akan big man. Apakah kebutuhan akan point guard kali ini harus dipikirkan oleh Prawira? backup lah itu, pasti backup. Iya. Menurut pendapat lu atau enggak? Kasihlah itu mah ke kami-kami aja yang lokal gitu loh. Atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya ya, kalau itu kan balik lagi ke keputusan pelatih kan. Yes, Iya, pasti. iya. pasti. Tapi kalau anggap Tapi kalau Yuda yang misalnya ditanya nih. dari kelengkapan nih. Sebenarnya kayak gak mesti yang pure point guard tuh sebenarnya masih aman sih, kayak misalkan Oke. shooting guard tapi masih Bisa bisa dribble, dribble bisa apa ball macam, masih handling ball handling masih oke lah untuk ngerilis ngerilis pressure, misalkan akunya terlalu di pressure apa segala macam masih oke sih. Cuman kalau misalkan pure point guard juga ya nggak apa-apa, misalkan emang kurang ini banget, kurang belum ada backup akunya ya. Iya, iya. Ya nggak apa-apa juga sih. Justru kan jadinya, Iya. kan jadinya bisa ntar di latihannya kan bisa jadi sparring partner aku juga kalau misalkan asingnya point guard. Enggak berarti ya kayak kalau yang kayak kemarin Brandon Francis sebenarnya posisinya bukan point guard tapi dia bisa ball handling. Bisa ball handling, Tapi jangan iya. Brandon Francis lagi gitu. Gak usah ngatur-ngatur Oh, gimana enggak. manajemen. Oh, iya, enggak. Gimana manajemen lah, Iya, ya, gimana udah lah. manajemen. Ini mah gua. Dan dia kan nggak nonton juga, dia nggak ngerti juga kita. Siapa tahu. Oh iya pasti dia cari tahu ya biasanya. Oke. Ya tapi gini, nah sekarang ini obrolan ini kita keluar dulu sedikit tapi masih ngomong masalah basket. Obrolan ini tuh obrolan gue sama Augie bertahun-tahun tentang size. Lu termasuk sosok yang mendobrak pendapat kita bahwa size matters. Jujur saja. Maksudnya gini, ketika kita ngobrol di liga lokal, apalagi All Indonesian, udahlah nggak apa-apa, itu mah udah nggak jadi masalah. Tapi when it comes to kalau kita udah Internasional. BCL, Ya. udah segala macam kan ternyata size itu kerasa banget ya. Apakah, nah kalau lu sih sebenarnya pengecualian. Nah kita tuh butuh banyak pengecualian kayak Yuda sebenarnya gitu. Dari sudut pandang gini ya Yuda, kan basket itu tetap 5 orang. Iya. Maksudnya kita tuh kalau gue masih kenapa lu karena deket sama Yuda jadi bilang Yuda nggak apa-apa size-nya kecil nggak apa, bukan, cuma kalau 5-5-nya kecil ya maaf ya gitu kan, atau 4 kecil Ini ya spesial susah. kalau menurut gue nggak bisa bohong dan Iya, harus gitu. diakui gitu Iya, loh. iya. Tapi kan nggak mungkin dalam satu konfigurasi timnas, maksudnya small man-nya kebanyakan gitu loh. Menurut lu sendiri gimana? Yang Yuda rasain enggak? Sebenarnya kalau aku dari kecil kan mungkin size tuh sebenarnya nggak pernah ngebuat aku insecure sih Kak. Keren. Kalau Oke. size itu, Iya. karena ya aku dari Size apa kecil nih? Enggak. size Badan kan? Badan, Ya, makanya- badan, karena badan. kalau orang cuma ngambil potongan buat, kalau orang ngambil potongan Iya, iya, TikTok, iya, bener. ngambil potongan TikTok terus Yuda ngomong gitu terus digabungin Bahaya, sama ya. muka Dokter Boyke, itu langsung lain. Iya kan? Boleh kita ambil deh potongannya. Dasar los gila. maksudnya size kan konteksnya kan Iya, iya. seluruh badan, Seluruh maksudnya badan, iya, iya, badan iya. tinggi, Postur. tinggi Iya, segala iya, macam. tinggi. Kalau aku Nggak mungkin pernah jadi masalah. nggak pernah insecure soal size karena
ya aku udah dari kecil sampai titik sekarang selalu undersize. Iya. Selalu dari kecil main basket, main apa segala macam selalu undersize. Iya, Kecuali iya. main futsal, main bola lah. Iya. Karena kan emang Nggak pernah ya, dipikirin itunya. Tinggi aku kan sekarang kan rata-rata orang Indonesia lah. Iya, Jadi betul. Iya. maksudnya nggak pernah yang tinggi banget gimana. Jadi kalau saya mah aku sebenarnya nggak pernah insecure dari kecil karena aku udah ya tumbuh dengan kondisi itu gitu. Jadi Iya. udah terbiasa. Betul. Sebenarnya yang aku lebih insecure tuh ke strength sih kak. Strength Strength. justru yang jadi Menarik, permasalahan menarik, ya. menarik. Iya, karena Oke. kerasa banget. Ya setiap aku main internasional, apa ya, pressure-nya, terus intensitasnya, terus physicality itu benar-benar beda banget sama Oh, main musuh di lawan ya. main di IBL Main tuh. di IBL, Beda oke. banget kayak misalnya di internasional tuh dribble lagi santai terus tiba-tiba dorong dikit, dorongnya tuh benar-benar yang pum. Misalnya kitanya strength nggak kuat tuh Udah pasti bener-bener, mental. hilang, udah Goyang. mental pasti. Iya, lepas sih. Hilang pasti kayak contohnya tuh pas aku kerasa banget tuh pas Asia Cup yang di Indonesia. Oh gitu. Oke. Itu aku ngelawan lawan tim apa itu lawan China Iya. lawan China mereka lebih tinggi dari aku, Yes. Yes. kencengnya juga sama-sama kayak aku, lebih kuat dari aku. Itu benar-benar Jadi nggak ada faktor yang bisa lu menangin iya sebenarnya. benar di situ. Kayak aku kan mikir, wah ini nggak bisa kalau misalkan tetap kayak gini aja, benar-benar harus emang harus lebih kuat, harus jadi lebih kuat. Itu sih yang maksudnya yang benar-benar kadang bikin aku insecure itu. Sampai pas tahun Strength jadi ya. strength. Sampai pas tahun di SEA Games Kamboja itu aku masih aku masih jarang banget kayak nambah-nambah nge-gym apa jarang banget. Oke. Pas SEA Games Kamboja itu masih ya seadanya aja lah. Seadanya aja itu tuh aku ngerasa Yang penting gue lincah, iya, penting gua yang ini penting gitu ya. aku tuh masih rely on speed sama quickness banget. Iya. Iya. Sedangkan itu nggak bisa. Kayak SEA Games Kamboja tuh wah itu kerasa banget ngelawan ya tim Thailand, lawan Iya. yang lawan pemain-pemain Thailand yang asingnya, terus bahkan lawan Vietnam apa segala macam, kayak ngejaga mereka tuh bisa keep up, tapi cuma 3 posisi. Kayak posisi keempat tuh udah Edan. karena tubruk-tubruk kan. Karena iya, yang bikin Karena capek kan karena dibambang tabrakannya, terus, iya. betul. Tabrakan. Kalau lu cuma ngikutin nih, masih bisa bisa aja. aja. ya. Terus udah gitu secara offense juga sama, pas aku offense merekanya pressure banget dar. Wah. Itu aku udah mikir nggak bisa, ini harus benar-benar. Nah, tapi gini, strength itu udah penting oke, berarti harus jadi perhatian basket Indonesia. Basket Indonesia, Benar. betul. Ya, jadi bukan lu doang nih, sorry ya. Ya ini berarti kan masih aku kan based on my experience Iya kan. benar. Iya. Tapi masukannya adalah seperti itu dong. Ada part-part di mana gini, kalau misalnya lu balik lagi ke basket ala Indonesia, lu ngerasa cukup-cukup aja dong. Ya, Benar itu nggak dia, sih? bukan yang pas ke luar negeri internasional. kerasa lagi. Kerasa lagi. Berarti gini ya, kita juga jadi kayak diskusi ya. Iya, Gue iya. bilang, kalau kecil bisa nggak? Ya Terbukti bisa. Bisa, tapi maksud gue gini, dalam 5, kalau di basket ya 5 nggak bisa kalau kecil semua. Itu iya, kita secara sepakat formasi dengan ya. itunya dulu ya. Iya. Tapi sekali lagi kalau ngomongnya kita undersize ataupun juga ada size yang tidak terlalu tinggi, strength itu yang paling penting ternyata. Gila, Selain di luar kita ngomongin lagi ya, lu harus bisa shoot. Iya. Ya itu mah. Iya. Kalau itu kan aku kan maksudnya kan nggak ada, itu mah tinggal repetisi itu. Iya nggak betul, perlu ada itu masalah bisa gitu. dilakukan sama Iya. semua orang asal orang Oke. itu mau gitu kan. Iya. Strength, kita menarik sih nih Jo. Ini sih bener sih, ini jadi masukan nasional sih sebenarnya kalau menurut gua ya. Ya untuk Tapi semua- kita nyari jujur nih, kita nyari pelatih strength and conditioning di Indonesia, setahu gua ya cukup sulit loh. Cukup Iya, sulit. jadi cukup emang sulit. itu udah jadi kebutuhan Mungkin klub nih. banyak, tapi balik lagi ada yang upgrade, knowledge-nya ada enggak. Ada beberapa tim kita di basket ataupun di sepak bola ya akhirnya mau tidak mau ngambil strength and conditioning asing gitu loh. Oh, Tapi oke. ini sebenarnya jadi ini tuh nggak? Sebenarnya ini jadi Obrolan yang kita baru obrolin loh, strength loh, bener loh. Iya, dan ini apa menurut gue sebenarnya kalau orang ada yang mau belajar di situ, sebenarnya peluangnya besar loh untuk di Iya. olahraga Bener, Indonesia. mau update ilmunya soalnya kan update terus ilmunya kan. Iya, iya. Nah, tapi gini, ngerasa nggak sih bahwa yang tadi kita obrolin ya, di sana ketahuan strength gua harus ditambah nih segala macam. Ketika balik ke sini, untuk yang makin ke sini, liga kita makin keras nggak sih? Makin keras. Dengan adanya 2 Asian Heritage ya makin keras, Iya, makin physical. Makin Apalagi fisikal. kamu juga sering dijaga sama asing kan, beberapa kali juga dijaga sama asing gitu. Iya. Digilir kan kak? Digilir kan? Aduh, yang Nah, jaga. tuh lihat bisa dipotong lagi sama TikTok tuh. Setelah tadi ngomong size terus saya digilir tuh. Terus "Ih, gila Yuda ya mukanya baik banget tapi ternyata basketnya digilir gitu. Basket, jaganya, Jaganya ngejaganya. digilir, Oke. Itu aku. Ya ini ya pesan lah buat semua teman-teman ya teman-teman profesional yang nonton mungkin. Ya
nggak ada salahnya lah buat nambah strength sendiri di luar jam latihan tim karena ya sekarang basketnya udah modern sih, udah makin maju butuh banget makin maju. Iya, liganya makin maju, liganya juga dengan sekarang ada pemain asing, dengan ada heritage dan lain-lain. Kalau emang tidak mau seperti itu ya maaf nanti akan ketinggalan gitu. Bener, loh. ya. Jadi sebenarnya ini bukan cuman ini kita pengen semuanya, kalau semuanya kuat ya menurut gue Iya. Makin bagus liganya. bagus kita Benar-benar. liganya, betul. Yang harus kita ingat adalah gini, kita bilang wah basket Indonesia berkembang. No, secara global semua tuh lagi berkembang. Punya standar yang tinggi supaya siap di interlokal. Kuno interlokal lagi. Tapi gini nggak apa-apa ya, gue Ogi sampein di sini jujur. Udah disampaikan juga sama Yuda. Iya, iya. Ini apresiasi buat Yuda sih karena kita kemarin ngisi acara di Medan. Nggak lebay menurut gue, tiba-tiba gue dikasih tahu sama yang undang acara kita, Ko Hartono ya waktu itu di Medan. Gue kaget banget loh. Kau Gi, aku tanya ke Yuda, nyampe Medan mau makan apa? Ternyata dia bukan ngomong makan, dia maunya nge-gym. Wow. Sampai gue langsung telepon lu kan. Iya, gue langsung nelfon gue. Ya ini ini cadanganers, iya gue bukan mau ngomong, wah gila lebay banget. Enggak, tapi he knows he's a athlete. Iya, gitu loh. professional athlete. Jadi yang dilakukan itu, dan ternyata setelah ngobrol yang ini yang lumayan panjang, Iya. kita nggak ngobrol ini, kamu segitu concernnya masalah Iya. strength. Bener ya. Iya itu. Nah kalau misalnya dalam titik sekarang nih, udah jadi pemain andalan di klub, udah jadi pemain andalan di timnas. Amin. Another dream-nya apa sebenarnya? Selain menikah ya tentu saja. Bentar lagi santai itu. Aduh. Dan nanti punya Yuda kecil, Yuda kecil. Amin. Nada dream mungkin Ya, juara masih pengen lagi ya. juara mah pastilah, juara mah pengen lah maksudnya. Nagih lah juara tuh nagih. Iya. Kayak Iya. pengen lagi. Iya. Jangankan kamu, kami sebagai fansnya juga lagi kamu. Lagi lah maksudnya juara mah pasti pengen juara. Iya. Cuman kalau individual goals mungkin pengen banget sih Kak, pengen main overseas tuh itu sih pengen overseas. Come pengen on, banget. ayo. Bisa. Udah itu yang paling Bisa banget. Jepang apa gitu. Iya. Dengar-dengar sebenarnya minat dia juga sebenarnya sudah tercium juga sama pihak Udah. Jepangnya sih Iya, sebenarnya. iya. Tapi mungkin belum berjodoh aja atau gimana nih? Ya belum berjodoh lah maksudnya. Tapi belum. bener ya, udah ada Ada tawaran. Udah. Udah Tapi ada. waktunya belum pas, terus ya masih ada hal-hal lain yang harus diurusin dulu biar Iya. Iya. Boleh Semuanya cerita berjalan sedikit nggak? Karena waktu itu sempat ada tawaran, tapi jadwalnya emang jadwal IBL ya kalau nggak salah atau gimana? Atau, Iya. ya. Kan soalnya kan kalau Liga Jepang kan mulainya tuh Oktober kemarin kan. Iya, kayak liga-liga Oke. lainnya. Liga-liga lainnya. Liga kita kan yang paling Oh lagi rada beda ya. namanya juga liga kita. Iya. Jadi kita atur sendiri. Mulai kapan, mau selesai kapan. Iya. gitu. Itu jadi sedangkan waktu itu mepet banget. Terus akunya masih ada ini, aduh. Ya semoga aja lah tahun Iya, depan iya. kalau usah dilancarkan. Ada ini ada itu tuh nggak apa? Apa? Aduh, kan Bram waktu itu kayak gitu. Jadi takutnya. Itu pelajaran loh, Itu nggak apa-apa. pelajaran. Nggak apa-apa, itu Jadi, pelajaran. Makanya enggak ya, karena pasti pikirin baik-baik kan. Betul, itu adalah pelajaran tidak saja untuk pemain yang punya cita-cita, tapi ini adalah pelajaran untuk manajemen juga. Iya. Bagaimana mengantisipasi keinginan-keinginan itu gitu loh. Nah, berarti di sini masuklah faktor penting di mana pemain itu mungkin, ini pendapat lo boleh iya boleh enggak ya? Mungkin nggak akan lebih dimudahkan ketika ada agent Iya, manajer atau manajer. Sangat pasti sangat jauh lebih mudah hidupnya jadinya kalau ada manajer, ada agent. Sementara ini udah ada manajer. Sedang bernegosiasi. Oh, oke. Jadi supaya bagi tugas ya atlet ya tugasnya mikirin aja gue gimana bermain dengan baik. Ya, nah itu Udah maksudnya dong. itu balik lagi ke tawarannya. Aku nanya katanya kira-kira bisa dapat lagi nggak kalau misalnya yang sekarang nggak Nggak diambil. diambil. Katanya selama lu bisa perform, selama lu bisa konsisten terus atau lebih baik ya pasti akan datang katanya. Artinya Jadi terpantau terus lo ya. iya, Oke, ya, jadi oke. ya sekarang sih aku fokusnya apa yang bisa aku kontrol aja sih kayak ya tinggal gimana caranya bisa jadi lebih baik lagi. Kan tawaran itu sempat datang dari Liga Jepang. Kalau misalnya nanti dapat tawaran tapi dari liga yang lain gimana? Seperti selama Liga lebih- Liga Dangdut sudah siap. Ya nggak akan diambil bro. Liga Dangdut. Tapi secara jadwal gue yakin aman. Karena gini, dia latihan pagi, itu Liga Dangdut tuh mulai dari jam 6 sore sampai jam Capek loh. Sorry gue sama Jody kan kita stardut dulu. Capek loh. Sampai jam 1. Terus gini, gue bayangin, maaf ya, gue lagi bayangin udah lagi dikomentarin sama Ivan Gunawan. Ay, kata gue.
Jadi Siapa Jirayut? siapa lu Yuda ya? Gua ngelihat kayaknya baju itu warnanya nggak cocok. Nggak lagi, maksudnya kan liga tuh banyak ya. Iya, Sekarang iya, liga benar. sendiri, Liga Jepang itu termasuk paling dicari oleh para pemain Asia Tenggara gue Ya lihat. betul. Iya, iya. Karena Yang bisa ada mendisplay ada ya. slotnya. Ada Ada slot, slotnya, betul. betul. Jadi mungkin itu cara Liga Jepang untuk bisa menambah kuota penonton atau peminat dari Liga B-League ya. B-League. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak di Jepang nggak apa-apa. Selama liganya lebih baik dari Kita- IBL ya ambil lah pasti. Oke. Misalkan Oke. Iya sih, tapi Chinese nggak tahu, Taipei, Yuda. Taiwan gitu. Iya, Oh, gitu. cuman gini, liganya lebih baik. Tapi gini, kita juga ngomong adalah mungkin yang ya emang sih kalau oke lebih baik sih karena Iya dong. ada juga liga-liga yang di bawah. Tapi kalau impor kan orang Amerika ada yang main di liga yang sebenarnya lebih jelek dari liga IBL. iya, Liga ada tuh lain, yang mereka iya. main di lebih Tapi baik. kan ya buat apa kan kalau Iya, misalnya sih. liga sih kan. Iya, oke setuju. Tadi gue salah, benar. Apa sih? Enggak, maksudnya benar jangan main Iya, juga iya, di liga yang benar. lebih jelek ya benar juga sih salah. Oke, Yuda, sekarang adalah tahun keberapa di basket? Kalau misalkan di Prawira tahun keempat berarti jalan keempat. Oke, Masih berapa tahun lagi berarti udah? 2 musim lagi. 2 musim lagi sampai Oke. 2026. ini ada satu pembahasan atau pertanyaan yang sebenarnya banyak ditanyain tuh sebenarnya ke pemain sepak bola sebenarnya dulunya sih sebenarnya gini. It's about lu masih profesional atau loyal. Nah yang kayak gini nih. Nah kalau seorang Yuda kira-kira yang mana nih? Profesional atau loyal? Apa ya kalau aku sih sebenarnya jujur Prawira ya aku bisa kayak gini ya karena Prawira juga kan. Iya. Maksudnya kan Prawira Iya. ngasih wadah aku untuk Iya. bisa improve terus, ngasih Iya. wadah aku untuk bisa berkembang terus. iya. Terus yang aku rasain juga fans Prawira family One juga of the best. luar biasa banget. Luar biasa. Jadi ya kalau untuk sekarang sih aku nggak punya alasan untuk pindah, nggak punya alasan untuk pergi ya. Kenapa harus pergi gitu? Iya. Nanti Karena 2 tahun lagi. nanti setahun setengah terakhir kita undang lagi. Nanti ya 1,5 tahun kita Nggak, tanya tapi ya- lagi. Ya, gua kan salah satu yang kita ngobrol Iya, ya di podcast iya, di audio ya. Kita ngomongin soal yang kemarin Hans Abraham. Iya. Kita mau nggak mau kita gini, apakah kita sedih kehilangan Hans Abraham? Oh Sedih. iya Iyalah. sedih. Tapi pada saat ini adalah liga profesional, Iya. ditambah kita tahu kayak Hans keluarganya di dia Ya kalau Iya, dia udah lama LDR. kalau ya. Kohan sih menurut aku mah itu udah undeniable lah, maksudnya nggak bisa deny lah. Iya. Emang urusan keluarga kan ujung-ujungnya family first kan di Iya, kampus. betul itu. Iya, iya, Itu benar, apalagi yang kayak gitu-gitu kan jadi akhirnya emang ada beberapa hal yang lu harus ya ini adalah liga profesional, kamu juga bukan artinya tidak loyal ya. Iya. Loyalnya pasti ada tapi tetap kamu juga ini adalah liga profesional, kamu harus bisa menentukan apapun juga secara profesional. Dan setelah beberapa bulan setelah tayangan ini, Family First akan ada di kata-katanya Yuda. Yes, sir. Cie. Asik. Kita bikin pemain cadangan live aja gitu di kawinan Yuda. Di kawinan Yuda, kenapa ada 2 orang gitu? Kita ke Cirebon ya. Aduh. Seru. Terus ini sekarang kan kalau kita sekarang lagi di timnas juga ya kan mau ikutan kualifikasi dan lain-lain. Iya, Ini iya, kita nggak iya. tahu pas lagi tayang atau apa apakah lu udah berangkat atau belum gitu. Tapi sekarang kalau dari keluarga sendiri ya, apalagi ibu gitu kan yang selalu support. Iya. Yuda juga sekarang apa sih yang selalu disampaikan sama keluarga terutama orang tua sama Yuda? Kalau berangkat kayak gini, Iya. ya yang pasti mah udah deh nggak usah banyak mikirin apa-apa, udah pokoknya jadi diri ade aja. Sama jangan lupa jangan tinggalin sholatnya. Iya. Itu sih. Asiknya orang tua kayak gitu. Kalau gue jadi orang tua gini, ini dong magnet kulkas. Oh itu kalau pergi-pergi gila. Iya. Setiap pasti udah penuh. Magnet kulkas. Oleh-oleh. Oleh. Sekali lagi terima kasih untuk Ya. Yuda sudah bisa datang ke sini, senang banget karena gini pembicaraan dengan Yuda adalah selalu pembicaraan yang kita tunggu-tunggu ya, baik lewat telepon di Spotify kita ada di podcast. Terima Pemain kasih juga Cadangan. ya Eda kasih kesempatannya kalau kita suka telepon. Thank you banget. Dan gini banyak harapan dan support dari kita berdua, dari Augie dan Ujo terhadap Yuda. Thank you for being Yuda yang bisa diandalkan. Thank you for being Yuda yang bisa menjadi role model untuk yang muda-muda nih. Betul. Karena gila sekarang banyak sekali anak-anak yang ingin main basket karena ngelihat Yuda. Iya betul. Terinspirasi. Gue mau kayak Yuda gitu loh. Iya. Banyak banget sih. Thank you banget.
Sampai Augie sekarang udah latihan trainer sendiri loh. Gawat. Kan gue lagi cari jadwal for the lab. Kita kan udah ngobrol sama Abraham kan waktu itu for the lab kan apa? For the lab tapi lagi nih yang periksa darah ya, yang periksa darah. Trainer by pro. Gue lagi milih-milih siapa pro-nya lah. Kan gue sesuaiin dengan posisi gue. Pokoknya gini, giliran misalnya ada jadwal, wah ada Kak Augie nih, mahalin. Gitu aja. Jangan mahalin, bilang aja nggak bisa. Sekali lagi terima kasih, sukses Makasih, Kak, terus. makasih Dan banyak. terima kasih kita punya oleh-oleh sedikit dari Wih. pemain cadangan on YouTube. Iya. Ya terima kasih, mudah-mudahan bisa kepakai hanya untuk ya ganti-ganti baju setelah latihan. Udah boleh sampein nggak sama ya itu tadi sebenarnya banyak banget anak-anak muda Iya. atau pemain basket yang suka sama Yuda bahkan gitu loh yang seumuran kita pun gitu loh banyak mengidolai. banget. Aduh gila ya Yuda. Menggilai. Kalau Yuda pengen menyampaikan apa ke mereka? Ya sebenarnya apa ya? Yang aku lakuin tuh sebenarnya kalian semua tuh bisa lakuin gitu. Iya. Selama kaliannya emang bersungguh-sungguh 100% ngelakuinnya dan selalu nggak pernah puas, pasti bisa sih kayak. Bahkan kalau aku lihat sekarang ya anak-anak justru potensinya jauh lebih tinggi daripada aku gitu. Kayak umur berapa udah bisa apa segala macam. Maksudnya tuh kalau misalnya kaliannya mau push diri kalian terus, terus gak pernah puas. Sebenarnya itu sih kunci, jangan pernah puas, jangan pernah ngerasa kalian tuh paling jago. Kayak selalu ngerasa kalau ya di atas kalian tuh pasti banyak yang masih lebih jago gitu. Tambah lagi. Tambah lagi. Apalagi zaman sekarang kan yang namanya support orang tua tuh luar biasa ya. Ya, Bahkan benar. kayaknya lebih aktif orang tuanya daripada anaknya. Ya, betul. Ya itu. Udah. Sip Yuda, pokoknya jaga kondisi badan. Iya. Siap, Itu yang Kak. paling Thank you. kita Salam buat calon istri. iya. Sama keluarga semua di Cirebon. Sekali lagi untuk teman-teman cadanganers, terima kasih udah nonton kita, terima kasih udah support cadangan on YouTube. Ayo kasih support, kasih masukan, kasih juga komen. Iya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang belum nonton, kasih tahu lah please. Jadi apa namanya tuh share apa tuh namanya? Subscribe apa? Subscribe, share, like, komen, Like, comment, dan lain-lain lah subscribe. gitu. Oke? Oke. Siap, terima kasih semuanya. Dadah.